Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Oke, sekarang kita mulai masuk ke teori utamanya. Asumsinya biasa, nanti dia punya teori tentang perkembangan kognisi. Jadi katanya biasa, anak-anak jangan dikira mereka hanya membebek saja. Anak-anak itu jangan dikira hanya menelan saja informasi yang kita berikan ke mereka. Mereka juga membangun dunianya sendiri, membangun logikanya sendiri secara aktif. Kalian ngomong apa, maksudnya apa, itu mereka akan menangkapnya dengan logika mereka sendiri. Diolah versi mereka sendiri. Dan ini cirinya manusia sejak awal. Dan ini akan berkembang sesuai tahapan-tahapan kognisi mereka. Jadi tidak bisa dipaksa. Anak kecil mungkin bisa kamu ajari filsafat. Mau ajari gini loh, di Aristoteles itu bilang. Misalnya. Loh, akan ditangkap oleh mereka, tetap akan diserap. Tapi akan diolah versi mereka. Mungkin nanti keluarnya bisa jauh, bisa beda. Jadi gagasan-gagasan filsafat yang tinggi mungkin jadi lucu kalau kena mereka. Akan diekspresikan versi mereka. Dan itulah manusia gitu loh. Jadi anak kecil itu kan biasanya daya kuriusnya tinggi, daya ingin tahunya tinggi. Itu saatnya kita kasih banyak informasi. Tapi jangan salah, mereka kalau kita kasih banyak informasi, biasanya akan diolah sendiri versi mereka. Nah, kenapa kok begitu? Karena isi kepala kita ada ini. Yang itu nanti berkembang pelan-pelan sejak anak kecil, kemudian remaja, pemuda, dewasa. Ini namanya proses kognitif. Organisasi, skema atau skemata, terus adaptasi. Adaptasi itu isinya dua, asimilasi sama akomodasi, dan terakhir equilibrium. Tadi kan pengetahuan itu numpuk, menumpuk, itu prosesnya ini. Ketika ganti dari wawasan lama, jadi wawasan baru, itu prosesnya ini. Ketika kita dapat informasi baru, dapat data-data baru, yang kita lakukan pertama apa? Biasanya organisasi. Hati-hati kalau kamu tidak kuasa melakukan organisasi, biasanya kamu susah memahami sesuatu. Kadang kalian kan baca buku misalnya, pas baca paham, tapi besoknya lupa. Kenapa bisa begitu? Karena kamu nggak mengorganisasi pengetahuannya. Nggak bikin peta pengetahuan. Nggak. Organisasi aja nggak, apalagi skema. Organisasi itu, kamu klasifikasi pengetahuan-pengetahuan ini. Ini ada di kotak mana? Oh, kalau ini namanya filsafat, cuma filsafat ini bagian epistemologi. Yang epistemologi itu tentang mana yang benar, mana yang salah dari pengetahuan. Itu pun yang ada hubungannya dengan agama. Jadi ukuran benar salahnya nanti merujuk kitab suci. Ini ada petanya. Ketika kamu bisa mengorganisasi semacam ini, biasanya kamu lebih mudah ingat. Kenapa selama ini begitu baca buku, terus kamu lupa setelah bukunya ditutup, padahal tadi waktu baca paham, karena kamu tidak masuk ke level organisasi. Organisasi dulu pengetahuannya. Jadi paham saja masih belum.
harus mengalami proses kognitif, klasifikasi konsep, klasifikasi perilaku dalam kelompok yang terpisah secara tertib. Ini yang ngawali klasifikasi minggu lalu kan dijelaskan, yaitu Aristoteles. Aristoteles itu memilah-milah. Oh, ini bagiannya substansi, ini bagiannya aksiden. Intinya ini, tempelannya ini. Ini aslinya ya kayu, tapi cuma dibentuk kotak sehingga bisa naruh barang, terus disebut meja. Itu kan klasifikasi-klasifikasi. Kalau di masjid gini, dia agak sakral, tapi kalau di angkringan sama-sama bangku kayak gini, tidak terlalu sakral, boleh ditendang-tendang, boleh diduduk-dudukin. Nah, itu kepalamu jalanin, namanya mengorganisasi informasi. Kalau ini saja tidak bisa, itu ya mesti hilang. Masuk kepalamu hilang. Itu kayak disket yang belum diformat. Kalau belum diformat kan kamu isi pengetahuan berapapun dia lenyap. Hilang. Jadi makanya nanti pulang dari sini, ayo disket kita diformat. Ditata lagi pengetahuan yang ada di kepalamu. Kapan harus dikeluarkan? Ketika ngomong apa itu, kalau di sini klaster-klasternya jelas kan enak. Kalau diskusi, oh ini ngomong epistemologi yang hubungannya sama agama. Tadi saya punya tentang itu kan jelas. Tapi kalau tidak tahu, kadang-kadang kan ada diskusinya tentang apa, yang tanya tentang apa. Itu berarti apa? Belum mampu mengorganisasi pengetahuan. Maka sering saya sarankan ya belajar ilmu apapun diawali dari buku pengantarnya. Buku pengantar itu penting untuk membantu kita mengorganisasi informasi. Nah, naik kelas sedikit dari organisasi ada skema. Skema itu ya tadi konsep-konsepmu yang sudah terorganisir, terus kamu cari hubungan-hubungannya. Kalau di kampus-kampus dosennya biasanya bikin mind map, bikin peta kajian, itu sudah skema. Filsafat, ada ontologi, epistemologi, aksiologi, logika. Nanti yang aksiologi ada etika, ada estetika. Yang etika ini ada 3 aliran besar, nah itu bisa. Sudah jadi skema sekarang. Skema lebih jelas lagi. Kalau sudah lahir skema, biasanya kamu sangat paham sudah tentang pengetahuan itu. Nah, pengetahuan yang sudah jadi ini, mungkin kamu terus dapat tambahan informasi baru. Yang berbeda dengan organisasi lama dan skema pengetahuan yang lama. Dan menurutmu ya itu juga benar, meskipun agak beda dengan pengetahuanmu yang lama. Biasanya yang kamu lakukan apa? Adaptasi. Penyesuaian. Mungkin dulu ngertimu misalnya karena kamu mahasiswa UIN itu bagus luar biasa. Begitu masuk ke sana, oh ternyata banyak jeleknya juga. Oh berarti UIN itu ada bagusnya juga, ada jeleknya juga. Nah, ini kan merevisi yang lama. Prosesnya apa? Adaptasi, ada asimilasi. Jadi asimilasi itu menyerap pengalaman baru, kemudian disambungkan dengan pengetahuan yang lama, dengan skema yang lama. Itu namanya asimilasi. Nah, setelah asimilasi ada akomodasi. Akomodasi itu tidak cuma menggabungkan ke skema lama, tapi sekarang skema lama berubah jadi skema baru. Kenapa? Ya hasil gabungan tadi. Itu namanya akomodasi. Jadi ketemu kemudian melahirkan sesuatu yang baru. Ketemunya namanya asimilasi, lahirnya sesuatu yang baru namanya akomodasi. Adanya yang baru yang melanjutkan yang lama, ini kan agak goncangan ini, agak menggoyang. Nah, butuh namanya keseimbangan, equilibrium, mencocokkan. Kalau sudah equilibrium, sekarang kita hidup dengan struktur yang baru, dengan pengetahuan yang baru. Jadi ketemu informasi baru,
informasi barunya diserap, dan sekarang mantap dengan informasi baru. Asimilasi, akomodasi, equilibrium. Tadi sebelum masuk kelas pengetahuanmu seperti apa, begitu masuk kelas terjadi asimilasi, akomodasi, equilibrium. Sekarang punya pengetahuan yang baru, yang beda dengan pengetahuan yang lama. Mungkin selama ini ada teman-teman yang ngajinya cuma mendengarkan di YouTube, tidak pernah ikut langsung. Bayanganmu ngaji itu kayak, ini luar biasa sekali misalnya. Karena cuma mendengar dari jauh. Begitu nyampe sini, walah cuma gini toh misalnya. Nah, ini kan pengetahuanmu lama, bayangan lama yang ada di kepalamu sekarang digeser oleh pengetahuan baru. Mungkin awalnya agak kaget-kaget gimana, agak sok-sok gimana gitu. Tapi setelah setengah jam, hampir 1 jam mengikuti pengajian terus, enggak, bisa adaptasi, bisa diterima, sekarang seimbang. Oh iyalah, mau gimana lagi, memang kenyataannya begini misalnya. Nah, itu equilibrium, sekarang stabil sudah. Sudah bisa menerima. Gimana contohnya? Kamu paling gampang kalau dikasih contoh pacaran. Pacar lama dan pacar baru. Iya. Bayangan lama masih mengganggu, tapi sekarang kan ada yang baru. Kalau sudah equilibrium itu berarti sudah stabil, sudah. Selamat tinggal masa lalu, kan gitu. Sekarang ada yang baru. Oke, berarti asimilasi, akomodasi, equilibrium. Nah, yang lama aja ndak ada Pak, oh berarti belum. Tugasnya masih organisasi. Masih harus membangun dulu struktur. Kalau sudah ada baru digusur. Oh, nggak ada yang lama, yang digusur yang mana? Bikin skema dulu. Kalau sudah ada skemanya nanti baru ada yang baru. Oke, ya nanti yang sudah punya pacar silahkan ditanya, ini ada asimilasi enggak? Oke, apa perlu akomodasi kan gitu. Nah, proses di kepalamu juga begitu. Ini kerjanya capek sekali kognisimu itu. Kalau enggak percaya ya, coba bayangkan sejak kamu bangun sampai kamu mau tidur, ini bunyi terus. Kamu sadari apa enggak kamu sadari? Mungkin lebih capek dari mulutmu yang ngomongnya banyak. Kepalamu itu ketemu apa saja kan dia bunyi. Bangun tidur, mana sandal? Itu ya pikiran kerja. Mau ke belakang, kamar mandinya dipakai, tunggu dulu. Itu kan bunyi terus isi kepalamu. Sejak bangun sampai mau tidur lagi. Jadi makhluk yang paling capek itu kepalamu. Kalau komputer itu sudah panas, tidak karu-karuan. Karena 22 berapa jam itu kamu. Apalagi yang susah tidur itu, mesti panas ini ya. Makanya kadang-kadang hang. Tenang aja, kalau hang kan bisa di restart. Oke, ya kecuali motherboardnya jebol. Kalau itu tinggal beli yang baru. Oke, betapa luar biasa ya ciptaannya Allah itu. Komputer itu ada durasinya. Ini sak kapoke kamu pakai. Nah, terus tahap-tahapnya ini. Ini namanya nyawa teorinya yang biasa di sini. Tahap perkembangan kognitif. Yang pertama 0 sampai 2 tahun. Ini saya bilang tadi ya, beliau yang diteliti anak-anaknya sendiri. Jadi begitu anaknya lahir langsung jadi objek penelitian. Umur 0 tahun sampai 2 tahun. Namanya sensorik motorik. Ini akalnya belum jalan. Masih bermain dengan insting. Kemampuan panca indera mulai hidup. Era motorik mulai gerak. Jadi karakteristiknya itu. Bayi baru lahir kan ya bisanya gerak. Andalannya naluriah, insting. Untuk menangkap pengetahuan dengan panca inderanya. Mulai melek, mulai bersentuhan dengan dunia. Mulai bergerak.
mulai nangis itu kan sensorik motorik. Nanti mungkin beberapa bulan dia sudah mulai kenal ekspresi. Ya kalau di situ tulis bahasa, meskipun bahasa versi mereka. Menyampaikan rasa tidak nyaman, menyampaikan rasa sedih, menyampaikan rasa tidak enak itu kan dengan bahasa mereka. Mungkin sambil nangis, sambil goyang-goyang, sambil itu sensorik motorik. Basisnya masih naluriah, belum operatif kognisinya. Jadi tidak bisa diajak diskusi filsafat masih 0 sampai 2 tahun. Yo. Nanti kalau kamu ajak diskusi filsafat nanti jangan-jangan dia bilang sing waras ngalah. Wong anak bayi kok diajak diskusi filsafat. Sensorik motorik. Kalau kamu ingin berinteraksi dengan dia ya fisik. Kamu gendong, kamu senggol. Nanti sampai 2 tahun masih ini. Masih andalannya ini. Kemampuan panca inderanya yang digenjot. 2 tahun akalnya berkembang. Mulai sudah bisa berpikir. 2-7 tahun. Ini fase cerewet-cerewetnya. Akalnya mulai berkembang, mulai bisa ngomong. Ini era yang harus sangat telaten. Yang saya bilang tadi tumpuan bangunan pengetahuan, dia nanti terkonstruksi jadi baik atau tidak, fondasinya di sini. 2-7. Nah, kalau kalian ingin tahu, saya itu jadi orang kok gini-gini amat ya Pak. Coba tanya bapakmu dulu 2-7 kamu dikasih apa? Dibangun jadi apa oleh orang tuamu? Era-era ini cirinya yang pertama egosentris. Egosentris itu ya dia masih belum bisa disuruh toleran, disuruh pluralis, ndak iso. Dia mikirnya awake dhewe. Iya. Cah cilik disuruh, kamu mbok yang toleran sama bapak lah ya cah cilik. Ndak bisa, dia tetap kepentingannya yang dinomor satukan. Itu pasti. Makanya tadi dia cerewet, menang-menangan, itu anak kecil. Jadi aktivitasnya sudah mulai bisa aktivitas simbolik. Ngomong itu kan aktivitas simbolik. Egocentric speak, sosialisasi speak. Ngomongnya sudah mulai bisa interaksi ngobrol dengan orang lain. Sudah mulai bisa ngerti simbol-simbol, mulai representan, mulai bisa ngerti representasi. Kalau ini menyimbolkan ini, kalau ini menyimbolkan itu sudah mulai akalnya berkembang. Kalau di kita sampai 7 tahun itu berarti ya, sudah sampai dia sekolah SD. PAUD, TK, SD itu kemampuan simboliknya tumbuh. Kalau sebelumnya masih 0 sampai 2 belum. Tapi anak usia ini itu jangan heran kalau dia egosentris. Kadang ngeyel. Sudah dikasih tahu yang benar ini, enggak, bagi dia yang benar bukan ini, tapi itu. Daya kuriusnya tinggi anak kecil itu, makanya kadang saya sering cerita, apa-apa ditunjuk, ditanyain, ini apa, itu apa, dan seterusnya. Kadang pertanyaan-pertanyaan yang bapaknya enggak bisa jawab. Allah itu apa? Allah ada di mana? Itu bapaknya pontang-panting itu. Ya. Kalau bapaknya tidak cerdas, pasti pening. Ya nanti kamu kasih rekamannya ngaji filsafat. Tambah stres itu. Oke, itu era kedua, kognisi. Sudah ada era ketiga. Ini era konkret operasional. Ini akalnya sudah sempurna. Kalau dalam agama ini era ketika sudah disebut balik atau mumayyiz kalau bahasa fikihnya. Ini dia sudah bisa membedakan baik buruk, sudah bisa reversibility. Reversibility itu dibolak-balik. Ini adik, ini kakak. Kalau kakak ini duluan, kalau adik belakangan. Berarti kalau ngitungnya dari bawah, adik dulu baru kakak. Ini mikir-mikir yang dibolak-balik ini dia bisa sudah. Akalnya sudah sempurna. Conversation, bisa ngobrol, nalarnya jalan. Seri session iso jajar-jajar.
Ini di antara yang hadir malam ini, ayo diurut. Mulai dari yang paling ganteng, yang tidak terlalu ganteng, yang biasa-biasa, yang jelek banget. Itu sudah mulai bisa menyeri dia. Bisa milih. Klasifikasi. Mulai tidak egosentris. Mulai ngerti dia butuh orang lain. Mulai anak-anak usia ini, sekolah-sekolah SD ini, biasanya seneng-senengnya berteman. Main-main di luar bareng temennya, itu usia-usia ini. Meskipun hari ini mungkin sudah jarang lihat anak kecil-kecil main di luar, tapi sebenarnya usia ini memang harus banyak main. Ini mulai berkembang, mulai lunturnya egosentris. Harus banyak dilatih hidup bareng. Biasanya sama temennya dekat. Sudah mulai punya banyak teman-teman favorit di sekolah. Jadi itu era 7 sampai 12. Bahasanya ya dia sudah bisa diajak diskusi, sudah bisa memahami, membaca realitasnya sendiri, sudah bisa komentar. Zaman sekarang mungkin dia sudah punya Instagram sendiri, punya Facebook sendiri. Karena temennya sekarang kan HP semua sama smartphone. Jadi nanti teorinya Piaget ini kan teori tahun-tahun 60-an, tahun 50-an. Ya kalian silahkan direvisi teori ini dengan perkembangan teknologi terkini. Karena anak-anak sekarang kan perkembangannya jauh dengan zaman ini. Mungkin sekarang berteman itu agak susah. Temannya semua pegang HP. Sekarang temannya superhero yang di game-game itu. Oh, itu kan sudah beda. Sekarang anak kecil-kecil kalau ada cowok sama cewek jalan, pacaran ya, itu sudah ngerti dia. Anak kecil itu sekarang sudah ngerti pacaran, ada yang sudah pacaran beneran sampean. Hari ini, tidak nyampe kita. Perkembangannya sudah beda dengan yang dilihat oleh Jean Piaget. Dia cuma lihat anaknya di rumah. Kalau hari ini perkembangannya dahsyat. Tapi ini jadi referensi kita. Secara kognitif sebenarnya perkembangan anak-anak kita yang usia 7-12 tahun itu di situ. Genjotlah di situ maksudnya. Terus ada yang dewasa, formal operasional. Kalau ini sudah mantap, sudah stabil kognisinya. Sudah bisa berpikir abstrak dan logis. Sudah bisa self-reflection. Dia sudah bisa merenungi perbuatannya sendiri. Anak-anak sudah bisa membayangkan peran orang dewasa atau sudah bisa ngukur cita-cita ingin jadi apa, sudah bisa. Sudah mulai sadar kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat. Ini 12 ke atas. Saya tidak tahu kalian sudah masuk 12 ke atas apa belum. Harusnya sudah ya. Tapi kelakuannya kok banyak yang kayak anak-anak. Jadi harusnya sudah full kalian kognisinya. Jadi kalau saya bilang berfilsafatlah, belajarlah berpikir, itu sebenarnya kapasitasmu sudah penuh ketika umur 12 ke atas, katanya biasa. Harusnya nalarmu jalan, bisa berpikir abstrak, bisa berpikir logis, itu sudah bisa. Kalau ini diasumsikan bahwa sudah waktunya diajari cara berpikir yang benar, mungkin filsafat itu bisa, atau paling tidak logika itu bisa diajarkan sejak umur 12. 12 mungkin umur-umur SMP. Jadi menurut saya kalau mau eksperimen, anak-anak SMP itu sudah bisa diajari berpikir logis. Jadi boleh dikasih mata pelajaran logika. Sudah nyampe. Biar tidak mudah ketipu hoax kayak kalian waktu tuanya. Jadi cara mikirnya jernih. Itu bisa. Jadi kalau mau diadaptasi mungkin kita bikin kelas-kelas logika. Ya jangan yang tinggi-tinggi. Anak SD jangan dikasih Heidegger, Gadamer, pusing mereka. Logika-logika dasar. Hari ini kan yang bikin kamu pusing kan kalau ujian apa terus ada tes TPA-nya. Itu karena kamu tidak terlatih berpikir logika sejak kecil. Kalau kamu agak kuat di logika, itu tes-tes TPA itu tidak masalah. Cuma kita sering
jarang memperdaya gunakan ini sejak kecil. Akhirnya waktu tes TPA pontang-panting. Ada gambar kotak-kotak kamu pusing. Ada gambar bulut-bulut kamu pusing. Kelihatannya kok sama semua ya Pak. Bedanya di mana? Kan kamu mengeluhnya selalu begitu. Karena kita tidak terlatih di logik. Jadi kalau ikut tahap perkembangan kognitif ini, usia 12 ke atas dia sudah formal operasional. Akalnya jalan, sudah mulai bisa dibimbing berpikir filsafat. Nah, tahap perkembangan ini sifatnya hierarkis. Tidak loncat-loncat, tidak milih-milih, tapi berkembang terus. Yang lebih tinggi mengandung atasnya, yang bawah cuma tidak punya atasnya. Jadi dia era lebih tua itu punya yang lebih muda. Sensorik, motorik tidak punya praoperasional, tapi praoperasional ada sensorik, motorik. Konkret operasional dia punya dia punya sensorik, motorik, tapi dia tidak punya formal operasional. Jadi cara membacanya begitu. Ini sifatnya hierarkis, tidak milih-milih. Kalau ada orang sudah tua, tapi kok ya masih belum bisa berpikir abstrak, itu mungkin dia sebenarnya ada di era konkret sensasional. Jadi dia ada di era konkret operasional. Akalnya belum berkembang. Harusnya kalau dalam agama ya sudah. Dia sudah mumayyiz, tapi mungkin ada hal tertentu yang membuat dia. Nah kalau ada orang semacam ini, itu nanti yang kita sebut kekanak-kanaan. Wong sudah tua kok masih kekanak-kanaan. Itu berarti apa? Harusnya dia ada di formal operasional, mikirnya malah di era sensorik motorik misalnya. Sensorik motorik itu diajak mikir susah pol. Maunya ya yang motorik-motorik saja, yang enak-enak saja, mangan, ngopi. Itu kan naluriah. Tapi diajak mikir tidak bisa, tidak mampu. Nah, itu orang terus menyebutnya kekanak-kanaan. Harusnya setiap orang step by step mendaki ini. Dan ini sebenarnya naluriah sifatnya. Berkembang, terus penuh. Usia 12 ke atas. Penuh itu potensinya, kapasitasnya. Bahwa ini dipakai atau tidak, ya nanti tergantung orangnya. Maka tes IQ itu bisa, umur 12 mungkin sudah bisa terdeteksi dan kekuatannya sudah penuh. Di era formal operasional. Ini kognisi ya. Nanti variabel yang lain yang membantu perkembangan pemikiran seseorang pasti, tapi kekuatan akal kita ada di situ. Ini hasil cermatannya Jean Piaget. Maka katanya Piaget, kalau kita mendidik anak, kalau kita beraktivitas di dunia pembelajaran, perhatikanlah level-level kognisinya. Jadi implikasinya apa sih? Yang pertama katanya Piaget, bahasa dan cara berpikir siswa itu kan beda dengan orang dewasa. Maka kalau kalian besok jadi guru yang mengajar siswa, ya perhatikan levelnya. Kalau tidak, antara sia-sia dan tidak nyampe. Jadi tidak nyampe itu belum waktunya. Maka lihatlah dulu kapasitasnya. Anak kecil-kecil ya kasih model untuk mereka. Jadi jangan disamakan kayak orang dewasa. Dan jangan dinilai pakai standarnya orang dewasa. Hari ini di banyak pendidikan ini sudah disadari sebenarnya. Sejak lama. Terus yang kedua, karena perkembangan kognisi ini seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, maka sebenarnya pelajaran paling efektif itu yang ada hubungannya dengan hidup konkretnya mereka. Dengan lingkungan sekelilingnya. Ya kayak zaman kalian SD itu kan contohnya yang kalian kenal yang berhubungan dengan lingkungan sekelilingnya.
Kalau kalian belajar itu kan contohnya selalu yang familiar. Kalau saya SD dulu yang paling terkenal itu Budi. Ini Budi, ini Ibu Budi, itu kan familiar. Nama Budi ya nama kita, nanti desanya, ilustrasinya juga kayak rumah kita. Buku ini Budi itu mungkin orang Eropa itu baca itu ya pusing. Namanya nggak familiar, lingkungannya nggak familiar misalnya. Maka pelajaran kalau besok kamu jadi guru, cari ilustrasi, cari gambaran yang sesuai levelnya. Saya di ngaji ini banyak ngasih contoh pacaran ya, itu karena saya tahu levelmu. Iya. Kan yang ada di pikiranmu kan kebanyakan golek pacar, golek itu kan. Makanya ya golek contoh ke situ aja kamu langsung nyambung. Tapi kalau tak contohkan yang soleh-soleh kayak ini ketok ya aduh. Jadi tak contohkan yang sekiranya nyambung sama hidupmu kan dunia-dunia itu yang ada di pikiranmu. Artis lah, tentang pacar lah, tentang model lah, itu kan duniamu. Jadi ada yang tanya, Pak, gimana caranya belajar filsafat biar gampang? Cari contoh konkretnya dalam hidupmu. Filosof-filosof itu yang diomongkan adalah hidup mereka. Dan hidup mereka itu sebenarnya tidak sangat berbeda dengan hidupmu. Hanya saja mungkin nuansanya yang berbeda, detail-detail barangnya yang berbeda, tapi situasinya sebagian besar sama. Karl Marx misalnya cerita pegawai pabrik yang tidak keluar-keluar mulai pagi sampai malam. Itu kan di sini juga ada, nggak cuma di Eropa. Itu kan mengilustrasinya gampang kalau kamu sambungkan sama situasimu hari ini. Ketika Sartre bilang orang lain adalah neraka, bikin aku sumpek aja. Loh itu kontekstualkan dengan hidupmu. Oh itu maksudnya Sartre itu mungkin kalau kita sedang ingin bebas ngapain aja ada orang. Akhirnya nggak jadi. Sebenarnya ini sumuk. Kalau nggak ada orang mau nyopot baju terus kipas-kipas kelekaran di bawah kipas angin itu kan enak. Tapi banyak orang akhirnya nggak jadi. Wah. Memang orang lain itu neraka, bener Sartre. Lah ini kan mengkontekstualkan sesuai situasimu. Orang jadi lebih mudah memahami dibandingkan baca bukunya Sartre langsung. Dari mana? Dari ilustrasinya. Nah kalau kamu ngajar siswa juga begitu. Kalau ternyata anak-anak hari ini tuh pegangannya HP, game online. Kalau kamu bikin ilustrasi yang ada hubungannya sama HP dan game online, mereka langsung nyambung. Gitu loh. Kalau kamu diajak ngobrol, tiba-tiba mereka ngomong double kill. Itu kalau kamu tidak paham. Ya kan? Ya kamu Cooper diketawain sama anakmu. Double kill, savage, kayak gitu kan ya. Ya. Itu dunia mereka hari ini. Kalau tidak kamu jadikan pijaan ilustrasimu, kamu ngomong apa aja nggak nyambung ke mereka. Kenapa? Perkembangan kognisi mereka di seputar itu. Terus bahannya itu ya, bahannya harus baru, tapi tidak asing. Ya kalau ceritanya persis sama yang lama, ya mereka tidak tertarik kan. Selalu ada informasi baru, hal-hal baru. Tapi jangan yang sama sekali asing dengan mereka. Yang bisa nyambung sama hidup mereka. Jadi itu akan memudahkan dalam pembelajaran. Beri mereka sesuai levelnya. Beri kesempatan mereka untuk bicara sesuai level pemahamannya. Jangan cuma diceramai. Kalau cuma diceramai nanti cuma dihafalkan oleh mereka. Kenapa susah sekali pendidikan moral padahal pondok banyak, kurikulum-kurikulum moral banyak, jangan-jangan salah ngajarnya. Ngajarnya diceramahkan. Kalau diceramahkan mungkin kemungkinan besar cuma dihafalkan. Itu sudah sangat bagus. Demonstrasikan kalau maunya di sini. Atau tunjukkan relevansinya dengan dunia konkret. Kasih contoh-contoh real kehidupan mereka. Akan lebih nyambung.
Oke, terus ya jadi implikasinya ini. Sebelum ke kritik, jadi manusia itu ternyata berkembang dituntun oleh perkembangan akalnya. Dan ini kalau kalian baca buku antropologi, bahkan yang namanya agama, kalau yang belajar sejarah agama itu ekuivalen dengan perkembangan akalnya manusia. Dulu agama itu ini, kalau yang belajar antropologi agama ya, agama paling kuno itu namanya dinamisme. Dinamisme itu kepercayaan manusia pada ada daya di balik benda. Kenapa ada percaya begini? Karena mereka menghadapi banyak hal yang mereka tidak berdaya berhadapan dengan itu. Berhadapan dengan laut tidak berdaya, berhadapan dengan pohon-pohon besar mereka merasa kecil, berhadapan dengan hujan, dengan angin mereka merasa lemah, ilmu pengetahuan belum berkembang. Maka orang primitif menganggap bahwa di balik benda-benda di alam ini ada dayanya yang harus dihargai. Kalau nggak dihargai, kita bisa diamuk. Maka lahir dinamisme, kepercayaan pada daya. Nanti begitu akalnya berkembang, misalnya lihat orang sakit, lihat orang mati, menganggap bahwa di balik kok ada orang mati ya, ada orang sakit, berarti orang mati ini fisiknya masih utuh. Kayak di Hai bin Yakdhon itu. Tapi sekarang dia nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti di balik fisik ini ada yang mengendalikan. Dikenalah konsep roh. Nah sekarang yang tadi cuma dianggap daya, begitu mereka kenal konsep roh, dari dinamisme sekarang lahir animisme. Oh berarti daya tadi itu sebenarnya mungkin roh-roh ini, rohnya orang mati, rohnya. Lahirlah kepercayaan namanya animisme, sesuai dengan perkembangan akalnya. Berarti apa? Nenek-nenek moyang kita dulu yang meninggal itu sebenarnya tidak hilang, rohnya masih ada. Mungkin masih di sekitar kita, melindungi kita, menjaga kita. Oh kalau gitu harus kita hormati, kita hargai. Akhirnya lahir penyembahan-penyembahan roh-roh nenek moyang yang kita kenal sebagai animisme. Nanti lama-lama dari generasi ke generasi, akalnya berkembang terus. Mungkin roh-roh nenek moyang ini beberapa karena sudah sangat dihormati, dituakan, lama-lama sangat powerful jadi yang kita kenal namanya dewa. Muncullah kepercayaan pada dewa-dewa. Sumbernya mana? Ya keyakinan pada roh nenek moyang ini nanti ada beberapa yang sangat powerful lama-lama jadi dewa. Lahir politeisme, ada dewa laut, ada dewa. Kalau di Jawa ada danyang-danyang itu kan dewa-dewanya. Akalnya nanti berkembang lagi. Masyarakat manusia semakin kompleks. Kenal sistem politik, sistem kerajaan, sistem tata pemerintahan. Terus bayangannya dewa-dewa itu ya kayak manusia. Ada kerajaannya, ada tata pemerintahannya. Maka terus ada dewa tertinggi yang jadi rajanya. Di Mesir Dewa Ra, di Yunani ada Zeus, kan kayak gitu. Kalau di wayang ada Bathara Guru misalnya yang paling tinggi. Itu seiring dengan perkembangan di dunia manusia juga ada kayak gitu. Perkembangan kognisinya, perkembangan akalnya. Dibayangkan dewa-dewa juga punya struktur pemerintahan kayak manusia. Nah, nanti di antara dalam struktur ini kan ada yang paling tinggi. Ada yang topnya, ya kayak di Yunani kan Zeusnya, di Mesir Ra-nya. Nah, kepercayaan pada yang paling tinggi ini biasanya terus dia yang paling super power, paling powerful, paling besar. Lama-lama ini sudah tidak ada tandingnya. Dan itu nanti menginisiasi munculnya satu-satunya Tuhan yang powerful yang nanti kita kenal sebagai monoteisme. Cerita semacam ini adanya di dunia antropologi.
Yang melihat ternyata perkembangan akalnya manusia itu ekuivalen dengan perkembangan agama, perkembangan sembahan-sembahan manusia. Oke, yang tertarik silakan diteliti lebih jauh. Dan itu nanti penjelasannya panjang sebenarnya. Lapisan-lapisan budaya yang ada di balik peradaban agama-agama. Porosnya tetap akalnya manusia.